Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Buat yang lagi nggak ada aktivitas, kopi pagi mantap ya. Tetap semangat. Sebenarnya sejak dari kemarin ya teman-teman, saya ingin sekali menjelaskan tentang kalender 300 tahun ini. Buku ini itu bukan buku mantra atau bukan buku apa ya, atau yang buku dukun lah, ini itu bukan. Jadi buku kalender 300 tahun ini sebenarnya ilmu perhitungan astronomi ataupun ilmu perhitungan astrologi teman-teman ya. Dimana di buku ini tuh kita bisa mencari jati diri kita atau mengenal lebih jauh jati diri kita, dengan kita bisa tahu dari sifatnya, wataknya gitu, dari tanggal lahir kita sendiri. Bukan buku yang aneh-aneh, bukan. Jangan salah pikir dulu ya gitu. Ini banyak sekali manfaatnya sebenarnya kalau kita mau mengambil manfaatnya di sini. Gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke topik pembahasannya aja teman-teman ya. Saya akan jelaskan apa di dalam isi dari kalender 300 tahun ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi buku kalender 300 tahun ini disusun oleh Cokorda Rai Sudarta MA dan I Gusti Oka Dermawan BA, Wewinda Winawan BA, dan diterbitkan oleh Dharma Suta Jakarta 1981 ya teman-teman. Buku kalender 300 tahun ini mengupas tahun 1800 sampai dengan 2100. Ini sudah ditandatangani ya. Dan apa sih fungsinya atau isinya? Di sini kita bisa mengenal jati diri kita lewat pengetahuan astrologi. Dari watak atau sifat kita bisa tahu jodoh kita, rezeki, dan hari sial. Maaf, ini bukan sebagai jadi acuan ya, tapi ini cuman referensi aja teman-teman ya, cuman sekedar referensi aja. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Dari ini tuh apa, menjelaskan apa aja. Oke, kita juga bisa mengenal watak kita atau sifat seseorang itu dari zodiaknya juga di sini. Zodiak teman-teman itu ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces ya. Banyak cara untuk mengenal jati diri seseorang atau watak seseorang. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke asal-usul daripada ilmu sejarah astronomi atau astrologi ini ya. Astrologi itu dibagi menjadi dua teman-teman. Jadi ada astrologi di barat, itu periode kuno, periode pertengahan, periode modern, dan astrologi di timur, India ya. Periode kuno, zaman Weda, dan periode pertengahan, zaman Wedangga. Kemudian yang terakhir adalah periode modern, periode sekarang ya. Oke.
kita lanjut. Nah, di sini di buku ini kita dikenalkan oleh perhitungan tahun bulan atau biasa disebut lunar system ya. Ada beberapa tarik di sini. Di antaranya adalah tarik Jawa. Tarik Jawa itu bulannya namanya Srawana, Badrapada, Aswina, Kartika, Margasari, Pusya, Muka, Palguna, Caitra, Waisaka, Jiseta, dan Aseda. Kemudian tarik Jawa yang kedua itu adalah bulan pertama adalah Suro, di mana ada 30 hari, Sapar 29 hari, Mulut 30 hari, Robiul Akhir 29 hari, Jumadil Awal 30 hari, Jumadil Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Ruah 29 hari, Puasa 30 hari, Syawal 29 hari, Apit 30 hari, dan yang terakhir adalah bulan haji atau bulan besar itu 29 hari teman-teman. Lanjut ke pembahasan berikutnya adalah tarik Jawa yang terakhir ya. Tarik Jawa Hijrah itu sama dengan tarik Jawa yang kedua tadi ya. Cuma ada sedikit perbedaan di sini. Yang pertama adalah satu Muharram. Bulan Muharram itu 30 hari, Safar 29 hari, Rabiul Awal 30 hari, Rabiul Akhir 29 hari, Jamilul Awal 30 hari, Jamilul Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulkaidah 30 hari, dan yang terakhir adalah Zulhijjah 29 hari. Oh iya, kemudian masih ada tarik Jawa yang terakhir adalah tarik Jawa Bali. Di sini ada bulannya namanya bulan Kaso, bulan Karo, bulan Katigo, Kapat, Kalimo, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasongo, Kasadoso, terus Desto, dan Sodo ya. Itu persis banget nama-namanya seperti nama-nama Jawa begitu ya teman-teman. Itu tadi beberapa nama-nama bulan menurut tarikhnya masing-masing. Oke, ya, kita akan sedikit membahas sedikit tentang ilmu astrologi teman-teman ya. Periode astrologi, ilmu astronomi atau astrologi ya, kita dimulai dari astrologi di barat, yaitu pada masa periode kuna. Mula pertama planet-planet itu diketahui oleh orang-orang Babilonia dan Assyria yang bertempat tinggal di antara dua sungai, yaitu sungai Tigris dan Efrat yang sekarang menjadi wilayah Irak. Pada abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang Mesopotamia telah menganalisa beberapa planet-planet dan sudah memberikan nama antara lain Singa seperti Leo. Pada masa itu, pendeta Babilonia harus mengamati peredaran planet-planet di angkasa untuk dapat meramalkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, begitu teman-teman. Kemudian periode pertengahan, periode runtuhnya Romawi, seorang budayawan besar bernama Envigulus bukan saja menerima zodiak Yunani, akan tetapi malah menambahnya dengan menerima astrologi Mesir. Kemudian dengan diterimanya astrologi dalam kehidupan manusia, maka bagi pemeluk agama Kristen, menurut sementara orang waktu itu adalah merupakan suatu bab yang lucu dalam sejarah, karena agama Kristen yang mengakui kemahakuasaan Tuhan, tetapi di samping itu menerima juga kekuasaan atau kekuatan bintang-bintang yang mempengaruhi kehidupan manusia, itu teman-teman ya. Kemudian periode modern, kalau kita tanyakan apakah yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan astrologi di barat, jawabnya ialah karena kemajuan ilmu pengetahuan eksakta dan kecenderungan serta kemampuan berpikir secara ilmiah dalam masyarakat. Astrologi lahir dalam dunia yang dipengaruhi oleh pemikiran yang geosentris, maka penemuan tentang perputaran bumi oleh Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543, seorang Prusia, merupakan revolusi yang menghancurkan kekuasaan astrologi di barat, gitu teman-teman. Kemudian astrologi di timur India. Astronomi atau ilmu perbintangan di India sejak zaman purbakala merupakan dasar dari ilmu astrologi dan ilmu matematika. Jika ilmu matematika merupakan cabang dari yang paling ilmiah dari astronomi, maka astrologi dinilai sebagai ilmu yang kurang ilmiah karena menyangkut soal-soal nasib dan sifat-sifat manusia yang pada umumnya tidak dapat diperhitungkan secara eksakta.
secara pasti kebenarannya. Jadi bisa disimpulkan kalau buku 300 tahun ini sebenarnya cuma sekedar referensi dan bukan acuan. Begitu ya teman-teman ya. Karena sebenarnya hal yang tentang mengenai jodoh, kematian dan rezeki seseorang itu sebenarnya tidak bisa kita prediksi dengan perhitungan apapun. Itu semua kembali kepada kehendak yang maha kuasa gitu teman-teman. Seperti itulah penjelasan singkat dari saya ya teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua dan sebagai pengetahuan baru begitu ya. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.